Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Amaliatus Solihah dari Fakultas Manajemen kelas karyawan. Saya akan menjelaskan tentang konsep sistem ekonomi. Konsep sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Fungsi-fungsi ekonomi, fungsinya secara umum yaitu: 1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. 2. Mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. 4. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Terus macam-macam sistem ekonomi. Berikut adalah macam-macam sistem ekonomi yang dipakai oleh banyak negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Sistem ekonomi tradisional, suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, kegiatan perekonomian adalah berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpengaruhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Terus sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Dapat dikembangkannya kreativitas dan inisiatif masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi liberal, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihannya, diakuinya setiap hak individu, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Terus sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, kestabilan ekonomi terjamin.
Kekurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, ketimbangan dalam persaingan bisnis, dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Dan ada juga sejarah sistem ekonomi Indonesia. Dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu terdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Terus ada juga masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awal ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden I.R. Soekarno di tahun 1959. Masa demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintah Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandasan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Nedi. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan melalui sistem ekonomi. Beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi, istilah sistem dapat dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengan lingkup permasalahannya. Di antaranya, sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami suatu persoalan. Contoh, sistem mengetik 10 jari. 2. Sistem yang menunjukkan adanya sekumpulan ide yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, atau hukum-hukum yang tersusun dalam kesatuan logik. Contoh, sistem demokrasi liberal. Kelebihan pendekatan sistem ekonomi. Pendekatan ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh, sehingga seluruh persoalan ekonomi yang dihadapi dapat dilihat secara menyeluruh, sehingga fakta-fakta yang terkait terungkap secara lengkap. Perbandingan sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Ciri-ciri kapitalisme yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Kebaikan dari kapitalisme yaitu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya, kreativitas masyarakat menjadi tinggi, pengawasan politik dan sosial minimal.
Kelemahan dari kapitalisme, tidak ada persaingan sempurna. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme yaitu adanya spesialisasi, adanya produksi massal, adanya perusahaan berskala besar, dan adanya perkembangan penelitian. Ciri-ciri sosialisme yaitu satu, mengutamakan kebersamaan, pemerintah sangat kuat, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Kelemahan dari sosialisme yaitu teori pertentangan tidak berlaku umum, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada insentif untuk bekerja keras, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya ataupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar. Unsur-unsur yang ada dalam sistem ekonomi, elemen-elemen sistem ekonomi: 1. Unit-unit ekonomi. 2. Pelaku ekonomi. 3. Lingkungan SDA, SDM, SDK, dan SDT. Tujuan sistem ekonomi adalah 1. Menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produksi yang akan dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain. 3. Ciri-ciri sistem campuran. Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Interaksi ekonomi terjadi di pasar. Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan. Implementasi sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila, rumusan Mubiarto mengacu pada GBHN. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, rumusan Emil Salim mengacu pada Pancasila dan undang-undang. Dari Pancasila, sila Pancasila sosial yang paling relevan untuk ekonomi terdapat 3 landasan. 1. Landasan filosofi yaitu Pancasila. 2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945. 3. Landasan operasional yaitu GBHN. Perbandingan sistem-sistem ekonomi, ekonomi kapitalisme, dan ekonomi nasionalisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Ciri-ciri ekonomi kapitalis yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno disebut hedonisme. Ada juga kebaikan sistem ekonomi kapitalis, yaitu 1. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. 2. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Motivasi untuk mendapat keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan produksi. Ada juga yaitu keburukan sistem ekonomi kapitalis, diantaranya yaitu 1. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada hanya persaingan tidak sempurna monopolistik. 2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas.
yaitu tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. 3. Nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, saling sayang, dan bermurah hati tidak lagi berharga dan diperdulikan lagi dalam masyarakat. Ada juga yaitu sistem ekonomi sosialis. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian dengan negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara seperti air, listrik, komunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis terpusat dan kepadanya memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasa individu adalah aset-aset ekonomi atau faktor-faktor sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Ada juga dari sistem ekonomi sosialis, yaitu mempunyai prinsip dasar ekonomi sosialis, yaitu pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik, dan juga ada ciri-ciri ekonomi sosialis, diantaranya itu lebih mengutamakan kebersamaan atau juga kolektivitasme. Peran pemerintah sangat kuat, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ada juga kebaikan dari sistem ekonomi sosialis, yaitu 1. Semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan kontrol atau pengawasan. 2. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antaranya anggota masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atau barang dan jasa. Dan juga keburukan sistem ekonomi sosialis, yaitu 1. Melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. 2. Sering terjadinya praktik monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki keputusan di dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Nah, itulah perbandingan sistem perekonomian kapitalis dan sosialis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiono dari Fakultas Ekonomi semester 4E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Sistem ekonomi Pancasila yang seperti terdapat pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14 seperti berikut. Pasal 33 setelah amandemen 2002. 1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. 2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan,
dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ada 5 ciri pokok pada konsep ekonomi Pancasila. 1. Berkembangnya koperasi. 2. Terdapat komitmen pemerataan. 3. Lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis. 4. Perencanaan yang terpusat. 5. Dilakukan secara desentralisasi. Ada beberapa tujuan sistem ekonomi Pancasila. 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. 5. Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Adanya pertimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan. Adanya perimbangan yang wajar antara barang yang untuk kepentingan perorangan. Adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. 10. Indahkannya nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Sistem ekonomi Pancasila memiliki fungsi. Di antaranya fungsinya sebagai berikut. 1. Sebagai penyedia dorongan untuk melakukan proses produksi. 2. Supaya tercipta koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian. 3. Untuk mengatur pembagian hasil dari suatu produksi dalam seluruh anggota masyarakat supaya bisa terlaksana dengan sesuai harapan. 4. Supaya dapat menciptakan mekanisme tertentu sehingga distribusi barang juga jasa dapat berlangsung dengan baik. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. 1. Koperasi, BUMN, dan serikat buruh. Terima kasih.